Justru kita harus menjaga perbedaan itu tetap ada. Hai Sobat Batas, kembali lagi di Potas, ngobrol bebas tanpa batas bersama saya, Alifian Rizaneta Putri. Kalau biasanya Sobat Batas ngelihat Pak Bendito Menezes sebagai host, kali ini saya akan menjadi host dalam acara Potas kali ini. 76 tahun silam, Indonesia telah berhasil meraih kemerdekaan. Dan pada hari ini, Bea Cukai Atambua menyemarakan melalui podcast ini. Dan untuk selanjutnya, kita akan mengobrol tentang kemerdekaan Indonesia. Mau tahu lebih lanjut? Ikutin terus ya. Mari kita sapa dulu kali ya, narasumber kita hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Selamat pagi Bapak Bendito. Selamat pagi Janeta, bagaimana kabar? Alhamdulillah saya baik Komandan. Pak Bendito bagaimana nih kabarnya? Luar biasa. Luar biasa semangat ya dalam menyemarakan kemerdekaan kali ini. Ya. Nah Pak Bendito, ngomong-ngomong soal kemerdekaan gitu kan ya, berhubungan banget nih sama nasionalisme, tentang cinta tanah air. Ya. Tapi kita tuh semuanya mau dengar apa sih sebenarnya nasionalisme menurut Pak Bendito sendiri? Iya, sebenarnya sudah disebut sama Janet tadi. Nasionalisme itu adalah kebanggaan, bangga terhadap bangsa kita, dan kebanggaan itu kita wujudkan dengan cinta tanah air. Cinta tanah air. Ya, itulah yang disebut dengan nasionalisme. Ya, nasionalisme sendiri kalau orang mengatakan bahwa ada dua arti. Arti yang luas tentunya nasionalisme dari sisi positif, kita mencintai bangsa kita, tapi di satu sisi kita juga harus menghargai bangsa lain. Tapi kalau yang arti sempit, kita mencintai, bangga dengan kebangsaan kita, lalu kita mulai merendahkan bangsa lain, gitu kan? Nah, kita orang Indonesia terbiasa dengan nasionalisme dalam arti yang luas, cinta tanah air, tapi juga menghormati bangsa lain. Oke, keren banget. Nah, teman-teman juga harus ngikutin yang Pak Ben lakuin ya. Kita harus mencintai Indonesia, tapi jangan sampai merendahkan negara lain. Betul. Yang pasti kita juga tetap harus menghargai bangsa lain yang juga sama rata nih sama kayak kita yang sudah merdeka ataupun belum ya bahkan. Nah, kalau misalkan dibilang proud gitu ya, bilang bangga sama nih kayak Zanet sendiri yang memakai bando di kepala karena mau memperlihatkan ke teman-teman kalau Zanet itu bangga menjadi orang Indonesia. Betul. Nah, kalau Pak Ben sendiri, kayaknya saya nggak ngeliat nih Pak atribut yang ada di badan Bapak gitu kan? Iya. Gimana ya teman-teman ya? Ya, kalau saya, kenapa saya tidak menggunakan ini, saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya merah putih itu adanya di dalam hati. Jadi kalau kita mau sedikit membual teman-teman, kalau Anda membelah dada saya ini, Anda akan melihat di dalamnya merah putih. Nah, berarti bukan doi ya Pak yang di dalam dada ya, tapi Pancasila, Garuda, merah putih ya? Iya, betul sekali. Oke Pak, mungkin ya kalau yang mau Zanet ceritain nih Pak ke Bapak, kalau misalkan tadi ke Pak Ben bilang mencintai tanah air, kan mencintai tanah air tuh beda-beda ya. Ada orang yang mencintai tanah airnya lewat kayak act gitu kan, lewat apa yang dia lakukan. Nah kalau saya sendiri nih ya teman-teman, yang saya lakukan untuk mencintai tanah air adalah mengabdi. Mengabdi untuk Ibu Pertiwi melalui menjadi Bea Cukai ini. Ya, seperti itu Pak Ben. Ya. Nah, selanjutnya mungkin yang mau saya tanyakan nih Pak Ben, kalau dibilang Indonesia sudah merdeka, oke benar kali ya, 76 tahun silam Indonesia sudah merdeka. Tapi apa benar Indonesia sudah merdeka? Ya, kalau itu pertanyaan yang menurut saya itu sangat sulit untuk dijawab begitu ya. Tetapi begini, secara fakta iya, kalau kita memahami kemerdekaan itu sebagai merdeka dari penjajahan satu bangsa terhadap bangsa lain, kita sudah merdeka. Ya, sejak 76 tahun yang lalu kita sudah merdeka dengan proklamasi. Tetapi apakah kemudian kita sudah betul-betul merdeka dari semua hal? Ya, kembali ke kita masing-masing. Ketika kita merasa takut berada di Indonesia ini, berarti kita belum merdeka dong. Kalau kita merasa ternyata saya susah di Indonesia, berarti kita belum merdeka. Sama halnya saat ini, semua orang merasa cemas, khawatir karena pandemi COVID-19. Berarti kita belum merdeka, begitu kan? Bener. Nah, kalau dulu para pejuang kita itu mereka fight, mereka berjuang korban nyawa untuk kemerdekaan, kita sekarang jauh lebih mudah. Untuk COVID-19 ini, perjuangan kita lebih mudah. Cukup stay at home, di rumah saja, jaga jarak, terapkan protokol kesehatan, maka kita akan segera meraih kemerdekaan kita. Oke, udah. Dan jangan lupa nih teman-teman Batas yang belum vaksin, untuk vaksin ya teman-teman ya, vaksin 1 dan vaksin 2 untuk bisa memerdekakan diri sendiri dan memerdekakan bangsa tentunya. Betul sekali ya.
Nah, lalu nih Komandan, untuk vibes-nya, karena tadi kan sudah disebutkan kalau kita kan ada pandemi COVID-19 sekarang, yang mana mengharuskan kita untuk stay at home, teman-teman, benar kan? Yang mana kita juga nggak bisa berkumpul dengan orang banyak, dan kita yang dulunya selalu melakukan lomba di hari 17-an, dan sekarang tuh kita nggak bisa. Kita nggak bisa lomba balap karung, kita nggak bisa makan kerupuk kayak yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, gimana caranya gitu kan? Atau adakah tips dari Komandan agar kita tuh tetap merasakan vibes kemerdekaan yang sama walaupun berbeda nih, karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Iya, memang kalau kita bicara suasana kita bukan cuma tahun ini, kan sudah tahun kemarin juga kita merasakan suasana yang sangat sunyi, kemerdekaan yang sunyi. Tapi teman-teman Batas sekalian, kita perlu menyadari bahwa ini sesuatu hal yang juga penting buat kita. Kadangkala kita perlu menyepi dulu untuk bisa mengalami kesadaran yang sepenuhnya tentang arti kemerdekaan itu. Itu kita perlu sadar. Jadi ketika kita mulai sendiri di rumah merayakan kemerdekaan ini, kita mulai rindu sama tetangga kita kan? Kita mulai rindu dengan orang lain yang biasa kita beramai-ramai. Maka akan muncul kesadaran kita bahwa kita ini tidak sendiri di Indonesia. Karena itu kita perlu sadari, satu, kita berbeda-beda, gitu ya. Yang kedua, kita harus sadari bahwa latar belakang kita juga tentu tidak sama. Oleh karena itu, supaya suasana ini tetap terjaga, kita kembali saja ke kesadaran kita. Mungkin kita tidak bisa lagi, sementara waktu ini tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita. Inilah saatnya kita di rumah saja, tetapi jangan lupa selipkan doa kita untuk negeri kita, untuk pemimpin-pemimpin kita, supaya ke depan nanti setelah situasi ini kemudian berlalu, kita akan bisa merayakan kembali Indonesia dalam suasana yang kita harapkan. Oke, benar banget sih Komandan. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan ngomongin mungkin yang paling terasa itu di generasi milenial nih. Apalagi yang anak-anak baru lahir tahun 2000-an, yang baru banget merasakan kemerdekaan Indonesia baru sebentar nih, baru puluhan, ya nggak nyampe belasan tahun mungkin iya. Beda sama generasi yang sebelum-sebelumnya gitu kan, alias generasi bapak-bapak gitu ya teman-teman ya. Yang mana udah pernah merasakan, udah naik turunnya Indonesia udah dilewatin, juga apa namanya, ya kalau dibilang garam ya, apa namanya, asam garam kehidupan tuh udah ada lewat dari proklamasi itu. Nah mungkin Komandan sendiri bisa ngasih pesan-pesan nih untuk generasi milenial yang lagi nonton. Teman-teman semua, kita kalau bicara generasi milenial berarti kita bicara tentang pemuda ya. Sejarah Indonesia itu sangat kental dengan sejarah kepemudaan. Jadi sekalipun kita teman-teman ini masih muda, tapi Anda harus bangga bahwa perjuangan Indonesia sejatinya itu diletakkan oleh pemuda-pemudi. Ya, ada Sumpah Pemuda, tidak pernah ada sejarahnya Sumpah Bapak-bapak kan? Oh iya benar. Ya, adalah Sumpah Pemuda, tidak ada Sumpah orang tua. Jadi kita semua mempunyai kontribusi yang luar biasa untuk Indonesia. Nah, di tahun-tahun ini, di masa-masa sekarang ini memang generasi muda ini kan mereka sudah sangat jauh dari peristiwanya. Tetapi kita perlu sadari, yang harus Anda sadari semua, satu, seperti saya kemukakan tadi, kita harus menyadari Indonesia kita ini sangat besar. Indonesia kita ini sangat beragam. Jadi jangan pernah muncul dalam cita-cita kita bahwa kita mau menyeragamkan Indonesia. Gitu ya. Bener. Justru kita harus menjaga perbedaan itu tetap ada. Tetapi yang harus kita lakukan adalah pastikan perbedaan-perbedaan itu dirangkai dalam suatu ikatan yang luar biasa sehingga menjadi harmonis, laksana warna-warni pelangi. Begitu. Keren banget ya, menjaga perbedaan yang ada dengan tetap mengikat agar menjadi harmonis gitu ya, kosakata kuncinya gitu kan ya. Betul. Nah mungkin Pak Ben bisa kita tagline kali ya untuk Indonesia yang tahun ini yang sudah merdeka ke-76. Betul. Kalau misalkan teman-teman tahu, tahun ini tuh tagline-nya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dengan nanti saya akan ngomong nih Pak, Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia, nanti Pak Ben bisa bareng-bareng dengan saya, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Oke, mari kita coba ya Pak ya. Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. See you di podcast selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua, terima kasih.